وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, demikian pula karunia-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua sampai dengan saat ini. Walaupun dimaklumi bahwasanya masa pandemi COVID-19 itu masih ada, namun nikmat dan karunia Allah yang dicurahkan kepada kita itu jauh lebih banyak dibandingkan kesulitan dan kesusahan yang kita dapatkan selama terjadinya masa pandemi ini. Dan sebagaimana yang terjadwal, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran dengan tema fikih yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih di Kitabul Buyu, pembahasan tentang al-buyu, jual beli, di bab syurutuhu wa ma naha anhu, bab tentang syarat-syarat dari perjual beli dan apa-apa yang terlarang dari syarat jual beli tersebut. Namun sebelum kita masuk, saya ingin ingatkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan PP nomor 10 PP bukan PP, Perwali Peraturan Wali Kota nomor 10 tahun 2020 tentang new normal, tentang tatanan kehidupan yang baru. Ini di dalam Perwali tersebut tertuang tentang protokoler kesehatan yang hendaknya diterapkan bagi setiap warga Kota Palopo, terlebih ketika mereka berada atau di dalam kerumunan atau dalam jumlah yang banyak. Nah, seingat saya ini aturan terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palopo dan belum ada aturan yang lainnya atau aturan yang baru. Olehnya terkait dengan kasus yang meningkat di Kota Palopo, awalnya kita ragu untuk mengadakan kajian ummahat. Makanya pekan lalu kita pending. Mengapa? Sebab setelah berbincang-bincang dengan beberapa kawan, sepertinya ummahat agak berat untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu alasannya. Walaupun kita tidak bertanya langsung kepada mereka. Biasanya kalau ketemu cipika-cipiki dan seterusnya, apalagi lama tidak ketemu, kurang lebih 6 bulanan kita tidak bertemu dan seterusnya. Ini yang kita khawatirkan, makanya pekan lalu sempat dipending. Namun dengan beberapa pertimbangan, kita usahakan pekan ini dengan mengingatkan dengan cukup tegas terkait protokoler kesehatan, dan sekiranya kita sudah tahu apa saja yang namanya protokoler kesehatan tersebut, Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kegiatan-kegiatan kita seperti ini
itu bukan hanya orangnya yang butuh space atau tempat, ya, tapi juga kendaraan yang dia gunakan itu butuh space, butuh tempat. Nah, kita di sini itu sudah menyiapkan tim khusus untuk mengatur masalah kendaraan. Ya, sebab ini bukan persoalan biasa, bukan cuman masalah keseharian. Ya, ini terkait dengan masalah konsekuensi iman. Ya, konsekuensi keimanan. Ya. Apa hubungannya dengan konsekuensi keimanan? Iya, kita mungkin pernah mendengar ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Keimanan itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Ya. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Puncak keimanan, ya, atau keimanan yang paling tertinggi itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menyingkirkan duri atau gangguan di jalan. Iya. Wal haya'u syu'batun minal iman. Perasaan malu itu adalah salah satu cabang keimanan. Nah, sabda Nabi, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Iya. Ini dijelaskan, ya, oleh para ulama seperti misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, secara makna kita sebutkan bahwa termasuk segala macam bentuk yang bisa menghalangi, ya, orang bisa berlalu lalang di tempat-tempat yang umum, di jalan umum, di tempat-tempat orang biasa berlalu, kita membuat halangan di situ, ya, apakah dengan batu, ya, dengan kendaraan yang kita parkir, apakah motor, sepeda, mobil, orang susah untuk lewat. Ini semua masuk dalam hal tersebut, kata Syekh Muhammad, ya, Ibn Shalih Al-Utsaimin. Ya, ya. Kalau menyingkirkan gangguan di jalan saja, itu termasuk bagian daripada keimanan. Ya, maka sungguh sangat mengherankan mereka yang mengaku beriman malah membuat gangguan di jalan. Ya, membuat gangguan di jalan, dia pasang di situ batu misalnya. Ya, dia pasang di situ paku, ya, atau sengaja parkir di tengah jalan, ya, dan seterusnya. Nah ini, ya, dan alhamdulillah kami juga minta maaf sebenarnya kalau posisi tempat yang digunakan untuk parkir tidak begitu kondusif, tapi insya Allah tim atau yang bagian parkir di Masjid Ibadur Rahman ini akan berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalkan segala macam bentuk gangguan, khususnya bagi warga kompleks yang berlalu lalang. Nah, ini yang saya ingin ingatkan di awal. Kemudian kita akan masuk ke pelajaran, ya. Hadits yang berikutnya ini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ja'atni Bariratu, telah datang kepadaku Barirah. Barirah ini nama, ya, nama seorang budak yang beliau, ya, termasuk budak, ya, dahulunya budak untuk kaum Ansor, ya. Nah, Barirah ini mengatakan, faqalat, katabtu ahli ala tis'i wakin
Ya. Katabtu ahli ala tis'i waqin. Saya bermukatabah. Ya. Ini saya bermukatabah. Bermukatabah maksudnya menebus membayarkan sejumlah uang kepada tuannya. Ya. Nah, atau nanti kita jelaskan ya kosakatanya. Nah, katabtu ahli ala tis'i waqin. Saya bermukatabah kepada ahli saya sebanyak 9 uqiyah. Ya, 9 uqiyah. Awaq atau uwaq jama' uqiyah. Fi kulli amin uqiyatun. Fi kulli amin uqiyatun. Saya membayar kepada ahli saya ya, setiap tahun itu 1 uqiyah. 1 uqiyah. Nah, fa'inini, maka tolong bantu saya. Tolong bantu saya. Nah, ini kalimatnya Barirah kepada Aisyah. Nah, radhiyallahu anha. Fakultu, maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, in ahabba ahluki an a'uddaha lahum wa yakuna wala'uki li fa'altu. In ahabba ahluki, kalau ahlimu itu menyukai atau membolehkan lebih tepatnya, ya. An a'uddaha, saya akan persiapkan untuk dia. Ya. Wa yakunu wala'uki li. Saya akan persiapkan ya untuk menebusmu maksudnya. Akan tetapi walakmu ya, walakmu itu menjadi ya milik saya, kata Aisyah. Nah, maka fa'altu, saya akan lakukan. Maka fadhahabat Bariratu ila ahliha faqalat lahum fa'abaw 'alaiha. Kemudian Barirah itu mendatangi ahlinya, ya, mendatangi ahlinya dan mengatakan sebagaimana apa yang disampaikan Aisyah. Tapi apa yang terjadi? Fa'abaw, ya, ternyata ahlinya enggak mau, ya, enggak mau. Faja'at min indihim, ya, faja'at min indihim, maka dia pun datang, ya, dari sisinya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun, maksudnya Barirah, ya, itu pun balik dari ahlinya setelah menyampaikan pesannya Aisyah. Beliau balik, ya, kepada Aisyah. Nah, ketika beliau balik kepada Aisyah, ternyata ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada di situ dan sedang duduk. Faqalat, ya, lalu Barirah mengatakan, inni qad aradtu dzalika alaihim fa'abaw illa ayyakuna alwala'u lahum. Ya, kata Barirah, saya sudah sampaikan, ya, saya sudah utarakan, ya, saya sudah sampaikan, saya sudah utarakan, ya, apa yang menjadi penawaran dari Aisyah kepada mereka. Fa'abaw, mereka enggak mau. Kecuali, ya, al-wala itu, ya, walaknya itu lahum, menjadi miliknya mereka. Nah, maka fasami an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini kemudian didengar oleh Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarat Aisyatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya, maka Aisyah kemudian memberitakan atau menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhiha, ya, washtarati lahumul wala, ya, maksudnya bebaskan, ya, bebaskan si Barirah, ya, dan persyaratkan kepada mereka al-wala,
Ini maksudnya walaknya menjadi milik orang yang membelinya atau membebaskannya. Fa innamal wala'u liman a'taqa. Sebab wala' itu itu untuk mereka yang membebaskan. Ya. Maka fa fa'alat Aisyah itu pun kemudian dilakukan atas hal tersebut itu dilakukan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah manusia atau tengah khalayak, khatiban, yakni berdiri untuk menyampaikan nasihat, khutbah. Fahamidallaha wa asna alaih. Beliau mulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian setelahnya beliau mengatakan, amma ba'd, adapun setelah itu, ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillahi azza wa jalla. Ada apa dengan suatu kaum yang mereka ini mempersyaratkan persyaratan yang tidak terdapat dalam kitabnya Allah. Maka min syartin laysa fi kitabillah fahuwa batil. Syarat apa saja yang tidak terdapat dalam kitabnya Allah, maka itu adalah persyaratan yang batil. Nah, wa in kana mi'ata syartin, walaupun itu jumlahnya 100 persyaratan, faqada'ullahi ahaqqu, ketetapan Allah itu lebih benar, wa syartullahi awthaq, syaratnya Allah itu lebih kuat, wa innamal wala'u liman a'taqa, wala itu diberikan kepada mereka yang membebaskan. Muttafaqun alaih. Hadits ini muttafaqun alaih, kata Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu lil Bukhari, lafaz ini adalah lafaznya Imam Bukhari. Wa inda Muslimin, adapun dalam riwayat Imam Muslim, faqala, Nabi bersabda, ishtariha wa a'tikiha washtarati lahumul wala. Beli Barirah maksudnya. Sebab hak di sini kembali kepada Barirah, Belilah dia dan wa'atikiha, bebaskan dia, dan washtarati, persyaratkan, lahum, untuk mereka al-wala. Persyaratkan bagi mereka bahwasanya wala itu milik yang membebaskan. Nah, ini hadits yang bersama kita, yang kita akan sebutkan dengan ringkas beberapa hal yang terkait dengan hadits ini. Nah, hadits ini dari Aisyah radhiyallahu anha, yang intinya menceritakan tentang kedatangan salah seorang budak yang bernama Barirah. Bariratu. Dia datang dan menyampaikan kepada Aisyah, katabtu. Katabtu ini mukatabah. Mukatabah apa? Mukatabah itu budak yang menebus dirinya. Makanya disebut dengan budak mukatab. Istilah budak itu cukup banyak, Ada mukatab, ada mudabbar. Mudabbar itu budak yang kalau tuannya wafat, dia sudah bebas. Ada juga budak ummul walad. Ummul walad ini budak yang punya hubungan dengan tuannya sehingga menghasilkan keturunan. Nah ini mukatabah, katabtu. Artinya Barirah dia membayarkan sejumlah uang kepada ahli. Ahli di sini maksudnya adalah sayyidnya, tuannya, pemilik dia. Nah, berapa dia mesti bayarkan? 9 uqiyah. 9 uqiyah. Itu pun dicicil. Dia bayar tebus dirinya, dengan dicicil 9 uqiyah, fi kulli amin uqiyah. Setiap tahun dia bayar 1 uqiyah. Berapa tahun bisa selesai?
tahun. Nah, berapa satu uqiyah? Satu uqiyah itu 40 dirham. Ya, satu uqiyah itu 40 dirham. Maka dia pun minta bantuannya Aisyah. Ya, minta bantuannya Aisyah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ingin membantu dan beliau siap untuk membebaskan Barirah dengan syarat sebagaimana syarat yang berlaku, dan itulah yang benar sebagaimana dibenarkan oleh Nabi, yaitu walaknya Barirah itu menjadi miliknya yang membebaskan. Apa itu wala? Wala ini adalah harta yang tinggalkan oleh si budak. Ya, harta yang tinggalkan oleh si budak. Itulah walaknya. Artinya kalau Barirah dibebaskan, otomatis harta yang tinggalkan Barirah itu juga milik yang membebaskannya. Ini persyaratan tidak diterima oleh tuannya. Tuannya maunya Barirah dibebaskan, dibayarkan dengan 9 uqiyah oleh Aisyah, tapi walaknya atau harta warisnya ini si budak tetap menjadi milik tuan yang lama. Nah, maka itu yang terjadi dalam hadits ini. Dan ini didengarkan oleh Nabi. Didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kemudian memerintahkan kepada Aisyah untuk membebaskan Barirah, dibeli maksudnya, dengan dibeli, kemudian mempersyaratkan bahwasanya wala itu adalah milik orang yang sudah memiliki budak itu. Harta benda si budak ini itu sudah menjadi miliknya orang yang membebaskannya. Tidak boleh menjadi milik yang lama, tuannya yang lama. Nah, lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan kepada manusia. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh tuannya Barirah itu suatu kesalahan. Nah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatkan satu poin khusus untuk nasihat. Beliau memberikan penyampaian atau khutbah yang dimulai dengan pujian kepada Allah, menyanjungnya, dan kemudian menegur, ma balu rijalin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Kenapa ada satu kaum memberikan persyaratan yang persyaratan tersebut tidak ada dalam kitabullah? Ini kitabullah. Sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menyebutkan kitabullah di sini adalah hukmullah. Hukmullah atau hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab di dalam hadis yang lain ada dalam Sahihul Bukhari disebutkan kitabullah wal qisas. Kitabullah wal qisas. Maksudnya kitabullah di situ adalah ini maksud itu adalah hukumnya Allah, sebab qisas itu hukum. Nah, dan sebagian ulama itu menyebutkan bahwasanya kitabullah Al-Qur'an. Nah, maknanya situ tetap kembali kepada Al-Qur'an. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini pokok daripada hadis ini adalah larangan memberikan persyaratan. Tidak boleh membuat suatu persyaratan dalam masalah muamalah, termasuk dalam masalah jual beli, yang syarat tersebut tidak ada ketentuannya dalam kitabullah. Walaupun itu 100 persyaratan, kalau tidak ada ketentuannya tidak boleh. Nah, asalnya yang namanya persyaratan dalam muamalah, hukum asalnya boleh. Tapi kalau itu melanggar, maka itu tidak dibolehkan. Maka itu tidak dibolehkan. Nah, kita akan masuk kepada sejumlah pelajaran penting dari hadis yang bersama kita ini. Yang pertama adalah jawazul muqatabah,
boleh melakukan mukatabah. Apa itu? Yaitu bolehnya seorang budak meminta kepada tuannya, saya akan menebus diri saya. Boleh. Ya. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita di sini tidak ada budak ya. Nah, tidak ada budak. Yang jelas faedahnya itu diantaranya boleh seseorang itu kalau statusnya budak dia mengajukan diri. Saya mau membebaskan diri saya. Iya. Itu namanya mukatabah. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwasanya ya, boleh yang namanya utang kredit. Ya, boleh berutang dengan cara kredit. Nah, dari mana faedahnya? Ya, ini untuk membebaskan dirinya dia mesti bayar berapa? 9 uqiyah. Iya, dia bayar cash atau kredit? Bayar kredit. Ya. Dia bayar kredit selama 9 tahun. Dari sisi mana kebolehannya? Nabi tidak menegur bagian yang itu. Ya. Nabi tidak menegur bagian yang itu, padahal Nabi tahu itu. Nah, yang ditegur Nabi adalah persyaratan dari tuannya sana. Itu yang ditegur, sebab itu salah, itu keliru. Ya, adapun di awal yang kredit itu boleh. Dan memang jual beli kredit itu boleh, tidak ada masalah. Selama memenuhi persyaratan yang benar. Ya, misalnya, ya, kreditnya itu, ya, diambil satu akad kredit. Ya, dia melakukan akad kredit dengan sang pemilik, owner, atau yang memiliki posisi owner. Ya, silahkan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia melakukan kredit dengan cara seperti itu. Iya. Misalnya ada yang mau kredit apa saat ini? Apa yang lagi marak saat ini? Ya, sepeda, ya. Nah, kredit sepeda. Kenapa kok kredit sepeda? Ya, sepeda zaman now beda dengan zaman all. Ya, zaman all 30.000 ada. 100.000 ada. Kalau zaman now mahal-mahal sepeda. Iya, ada yang mau naik sepeda dan segala macam, mungkin mahal. Di atas 1 jutaan. Iya, dia punya dana tidak cukup. Iya. Bagaimana caranya? Dia cari pemilik sepeda yang punya sepeda. Iya. Dia bikin akadnya akad kredit. Iya. Dan di sini tidak ada masalah ya. Si pemilik sepeda yang mungkin dulu, iya, dia modali sepedanya itu harganya 2 juta. Dia jual kredit 3 juta. Iya. Apakah itu salah? Tidak ada masalah. Iya. Selama itu adalah pemiliknya. Nah, dia boleh menaikkan harga seperti itu. Iya, sebab yang namanya kredit ada jangka waktu. Iya, ada jangka waktu. Itu bukan riba. Iya, itu bukan riba. Nah, maka dia pun membuat akad kredit dengan sang pemilik. Iya, bukan dengan pihak lain. Ya, bukan dengan pihak lain. Yang jadi masalah kalau di zaman kita ini, orang mau kredit sesuatu, iya, dia bikin akad dengan pihak lain. Misalnya siapa? Finance, bank. Yang finance dengan bank ini bukan owner, bukan pemilik. Iya. Dan hakikatnya orang yang membeli sesuatu dengan cara kredit kayak di zaman kita ini, dia pinjam uang di finance, dia pinjam uang di bank. Itu hakikatnya untuk melunasi itu barang. Itu hakikatnya. Dia pinjam uangnya finance, dia pinjam uangnya bank untuk lunasi barang tersebut. Nanti dia akan cicil ke finance. Dia akan cicil ke finance atau kepada bank. Nah, di sini letak masalahnya. Sebab asalnya hakikatnya dia pinjam uang. Kalau dia pinjam uang, dikembalikan dalam bentuk uang, boleh lebih enggak? Enggak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Ya, bisa dipahami? Iya. Lalu apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi owner, pemilik. Pemilik itu dia punya apa? Dia punya barang, sepeda. Ya. Barang dengan uang itu sama komoditas atau lain? Berbeda. Iya. Nah, sementara persyaratan dalam masalah riba, kalau itu sejenis, maka tidak boleh lebih.
Ya. Idza ikhtalafal, kalau berbeda jenisnya maka tidak ada masalah. Ya. Nah, kalau berbeda jenisnya maka tidak menjadi masalah. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya ya, kredit itu boleh-boleh saja. Nah, kredit itu boleh-boleh saja asal dengan seperti yang kita sebutkan yang tadi. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan jawazut ta'jil ad-dain muajjal. Ya. Boleh mempercepat pembayaran utang. Boleh mempercepat pembayaran kredit, bahasa kita. Ya. Boleh mempercepat pembayaran kredit. Kenapa? Ya. Sebab Aisyah ya, ingin membayarkan utang si Barirah ini ya, yang harusnya 9 tahun langsung dibayarkan. Ya. Nah, langsung dibayarkan. Nah, ini tidak boleh ya, tidak boleh ada di situ semacam apa istilahnya? Kalau di zaman kita ini membayar utang lebih cepat, ada namanya apa? Penalti. Ya. Kenapa mereka terapkan penalti? Sebab itu merugikan pihak yang diutangi. Di sini juga riba jemaah sekalian. Ya, itu riba penaltinya. Nah, orang mau bayar cepat, dia kasih penalti. Iya. Bahkan lebih parah daripada itu. Sebagaimana yang saya saksikan dengan kedua mata saya dan saya dengar dengan kedua telinga saya. Orang mau bayar utang, mau lunasi utang, yang mau dia jual untuk membayar utangnya itu asetnya sendiri, itu malah dipermalukan. Ya, itu menimpa salah satu pengusaha di Kota Palopo. Ya, dan saya kenal baik dengan beliau. Dia mau bayar utang, dia mau lunasi utangnya semuanya, dia mau jual asetnya, malah dipermalukan. Maksudnya apa? Supaya dia tidak bayar lunasi utangnya. Dipasangilah tokonya dalam pengawasan bank, dipasangilah dalam pengawasan ini. Sampai beliau heran. Sejak kapan saya menunggak? Saya tidak pernah menunggak bayar utang. Justru saat ini, karena saya mau lepas dari riba, saya mau lunasi semuanya itu. Saya mau jual aset. Malah ditahan-tahan. Dipermalukan. Ya, antum tahu siapa kisahnya ya? Iya, salah satu pengusaha di Kota Palopo yang tidak usah sebutkan nama. Sampai banyak masyarakat menganggap, wah ini kayaknya sudah bangkrut Pak Haji. Iya. Apanya yang bangkrut? Usaha lancar. Justru karena lancarnya usaha boleh melunasi utang. Iya. Tapi ternyata pihak yang dia utangi, pihak bank tidak mau. Iya. Nah, itu salah satu pelajaran buat kita. Nah, kemudian di antara pelajaran penting di dalam hadits ini, ya, di antara pelajaran penting dari hadits ini, ya, bahwasanya persyaratan yang melanggar syariat itu menjadi batal dan tidak boleh terpenuhi. Ya, persyaratan dalam muamalah, dalam jual beli itu menjadi batal, ya, dan tidak boleh terpenuhi. Ya, tidak boleh dipenuhi kalau memang itu adalah batil. Ya. Kenapa demikian? Sebab tuan dari Barirah itu mempersyaratkan walaknya Barirah masih menjadi milik dia. Padahal si Barirah yang menjadi budaknya sudah dijual. Syarat yang batil. Kalau ada persyaratan yang batil seperti ini, maka tidak boleh. Ya. Nah, kemudian hadits ini juga menunjukkan keutamaan membebaskan budak. Ya. Keutamaan membebaskan budak. Iya. Hadits ini juga menunjukkan bahwasanya
seorang ya yang mengetahui suatu hukum permasalahan ya, dan mengetahui kesalahan yang terjadi ya, dia hendaknya memberikan nasihat dan peringatan ya, memberikan nasihat dan peringatan sebagaimana dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan ya penjelasan dari Barirah ya. Ya. Keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa itu? Kecerdasan beliau. Ya. Kecerdasan dan kefakihan beliau. Iya. Beliau ketika membebaskan Barirah, iya. Beliau menyampaikan memang bahwa inilah tata cara muamalah yang benar. Sampaikan dulu kepada tuanmu, apakah dia memang setuju dengan itu apa tidak. Ternyata iya, tuannya Barirah tidak setuju. Iya, itu menunjukkan Aisyah sudah tahu bahwa wala akan menjadi milik dia kalau dia bebaskan Barirah. Iya, ini menunjukkan kecerdasan dan kefakihan beliau. Jadi ya, dan kecerdasan dan juga kefakihan beliau tentunya tidak instan. Iya, tidak simsalabim, itu butuh belajar. Nah, butuh belajar dan seterusnya. Kemudian hadits ini juga menunjukkan bahwasanya yang namanya muamalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya, menggunakan timbangan dan nilai tukar dan alat tukar. Ya, sebab awakin 9 uqiyah iya. Nah, demikian pula dalam banyak hadis yang lain itu menunjukkan bahwa itu iya, timbangan berat dan alat tukar. Nah, jadi sudah ada yang seperti itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Ya. Beliau iya, tidak mengetahui perkara yang gaib. Iya. Nah, buktinya apa? Iya, Rasulullah itu sampai dikabarkan dulu sama Aisyah radhiyallahu taala anha tentang permasalahan itu. Seandainya beliau tahu yang gaib, mungkin baru dilihat orangnya, pasti ada masalahmu ini. Kan biasa begitu toh? Kita baru datang, kamu pasti punya masalah. Bahkan ada yang lebih detail. Pasti loh. Ya. Belum apa-apa kayak tuh, dari mana kamu tahu? Feelingku. Bayang, ini kayak ngaku mengetahui hal yang gaib ya. Beda ceritanya kalau memang dia tahu si fulan begini-begini, itu bukan gaib namanya. Nah, tahu memang ya. Tapi kalau tidak dikenal dari jauh datang, kau pasti punya masalah. Jelas semua orang punya masalah. Selama dia hidup di dunia pasti punya masalah. Ya. Nah, pasti punya masalah. Nah, hadis ini juga menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau ya kana ma ahlihi wa kana fi mihnati, ya. Sebab Aisyah radhiyallahu anha menceritakan Rasulullah ketika itu sedang duduk bersama dengan beliau. Ya. Keutamaannya beliau, ya, kalau beliau tidak sedang mengurus umat, maka beliau itu pasti berada di masjid atau beliau bersama dengan keluarga. Ya. Ini saja kebiasaan Rasulullah. Kalau bukan mengurus umat, maka beliau di masjid. Kalau bukan di masjid, bersama dengan keluarga. Itu saja. Iya. Tidak ada istilahnya kita ke kafe kayak gitu ya. Kita kemana begitu. Iya. Tidak ada. Kalau bukan mengurus umat, bersama Rasulullah. Bersama dengan keluarganya di rumah. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan keluarga beliau tidak malu ya mengerjakan pekerjaan yang memang layaknya itu perempuan yang lakukan, ya. Nah, beliau tidak malu untuk menjahit bajunya sendiri, pekerjaan-pekerjaan perempuan, ya. Beliau tidak malu. Ini pelajaran juga buat kita para laki-laki, para suami dan calon suami, ya. Nah, iya. Jangan cuman tahu menuntut haknya ya, kepada istrinya dan seterusnya, tapi
ada namanya berbuat baik. Ya, berbuat baik. Nah, termasuk berbuat baik yang membantu apa yang menjadi pekerjaan daripada istri atau keluarga. Nah, kemudian hadis ini juga menunjukkan boleh seorang istri mengeluarkan dari harta bendanya walaupun tanpa izin suaminya. Ya, walaupun tanpa izin suaminya. Boleh seorang istri mengeluarkan dari hartanya walaupun tanpa izin suaminya. Dari mana faedah ini diambil? Sebab Aisyah itu sebelum menyampaikan kepada Nabi, dia sudah sampaikan kepada Barirah, saya mau siapkan 9 uqiyah untuk bebaskan kamu kalau tuanmu bersedia begini. Padahal harusnya kan tanya dulu suami, kan begitu. Saya mau begini, bagaimana? Ini enggak. Sebab nanti belakangan Rasulullah tahu. Nah, cuma ini ada rinciannya jemaah sekalian. Ada rinciannya seperti disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Nah, misalnya si suami memberikan harta kepada istrinya. Yang harta tersebut tujuannya adalah untuk litazyini lahu bihi. Untuk dia berhias, mempercantik diri, apakah itu dengan makeup dan semisalnya atau dengan cincin dengan pokoknya untuk mempercantik diri di hadapan suami. Maka yang seperti ini tidak layak untuk dia keluarkan tanpa sepengetahuan suaminya. Sebab suaminya berikan itu supaya dia berhias, bukan untuk yang lain. Adapun untuk memang alokasinya untuk si istri, untuk belanja dan seterusnya, itu boleh. Sebab di sini Aisyah tidak meminta izin dulu kepada Nabi bahwa saya mau membeli budak sebanyak 9 uqiyah. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya al-wala atau harta warisan dari si budak ini itu adalah milik orang yang membebaskannya. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan haramnya membuat persyaratan yang persyaratan tersebut adalah persyaratan yang melanggar syariat. Nah, sebagaimana hadis ini juga menunjukkan bahwasanya nasihat umum, nasihat umum yang disampaikan oleh Nabi itu beliau tidak menyebut nama. Beliau tidak menyebut nama, Nah, sebab beliau katakan ma balu rijalun, ada apa dengan sebahagian orang. Beliau tidak sebutkan ada apa dengan si A, si B, si C. Padahal beliau tahu ini siapa orangnya. Tapi ini kan nasihatnya umum, maka tidak disebutkan nama ketika itu. Tidak disebutkan nama ketika itu. Ini di antara adab dan etika ketika memberikan nasihat. Nah, kalau seseorang melakukan kesalahan dan kesalahan itu kita hendak perbaiki dan nasihati di tengah khalayak, maka jangan sebutkan namanya dia. Jangan sebutkan namanya dia. Nah, sebab itu bukan nasihat, itu akan mempermalukan orang tersebut. Nah, hadis ini juga menunjukkan kewajiban seorang muslim untuk kembali kepada kitabullah. Wajib bagi seorang muslim untuk kembali kepada kitabullah. Nah, saya kira ini jemaah sekalian beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Dan yang berikutnya di sini saya akan jawab sebuah pertanyaan yang masuk.
Iya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, ana mau bertanya. Bagaimana hukumnya bekerja di tempat penjualan barang elektronik yang bekerja sama dengan finance? Ya. Naam. Jazakallahu khair. Naam. Wa anta fa jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Pertama dilihat ya. Dia bekerja di apa ini? Tempat penjualan barang elektronik. Tempat penjualan barang elektronik. Dia bekerja sebagai apa di situ? Ya. Dia bekerja sebagai apa di situ? Ya. Kalau tempatnya tersebut bekerja sama dengan pihak, anggaplah lembaga ribawi. Ya. Lembaga ribawi. Nah, dia bekerja di perusahaan atau di tempatnya itu sebagai apa? Iya. Kalau ada hubungannya dengan lembaga ribawi tersebut, seperti dia yang mencatat untuk finance itu misalnya, dia juga yang membuat transaksinya yang menjadi lancar, ya, atau dia menjadi saksi, ya, untuk transaksi dengan itu lembaga ribawi, maka itu haram. Tidak boleh dia bekerja begitu. Ya, tidak boleh bekerja seperti itu. Sebab kenapa? Itu ta'awun dalam dosa. Nah, ya, ta'awun dalam dosa. Ya. Tetapi kalau dia bekerja di situ dan tidak ada hubungannya dengan lembaga ribawi tersebut, hanya tempatnya bekerja yang punya hubungan, dia tidak ada. Iya. Dia tidak mencatat masalah riba, transaksi dengan lembaga ribawi tersebut. Iya. Dia juga tidak memberikan yang semisal dengan riba kepada lembaga ribawi tersebut. Iya. Yang jelas dia tidak ada kaitannya dengan lembaga ribawi tersebut, hanya perusahaannya saja. Ya, hanya perusahaannya saja, tempatnya saja yang bekerja sama dengan lembaga ribawi tersebut. Iya. Maka di kondisi seperti ini tidak ada masalah dia kerja di situ. Ya. Tidak ada masalah dia kerja di situ. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu pernah ditanya dengan pertanyaan yang agak mirip dengan ini, ya. Yaitu bagaimana tentang mereka yang bekerja sama, mereka yang bekerja di sebuah perusahaan yang bekerja sama dengan lembaga ribawi seperti bank. Ya. Nah, maka di antara jawaban beliau, iya, kalau dia bekerja di situ, iya, dan bukan dia yang berhubungan langsung dengan pihak banknya dan segala macam, itu boleh bekerja di situ. Kenapa? Iya, sebab yang mendapatkan laknat, ya, yang mendapatkan laknat karena bermuamalah dengan secara ribawi, ya, seperti dalam haditsnya Jabir bin Abdullah riwayat Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Orang yang makan riba, memberi makan riba, kemudian yang menulisnya dan yang jadi saksinya. Nabi katakan hukumnya sama. Nah, kalau dia tidak ada kaitannya dengan ini semua, hanya bekerja di perusahaan itu, iya, dan tidak ada hubungannya pekerjaannya dengan itu. Memang perusahaannya berhubungan dengan lembaga ribawi tersebut, maka ini boleh. Iya, di antara alasan beliau rahimahullahu taala, iya, tempatnya bekerja atau perusahaan tempatnya bekerja bukan dibangun di atas, iya, perkara riba. Iya. Yang kedua, dia tidak ada kaitannya, pekerjaan yang dia tangani tidak ada kaitannya dengan, iya, dengan lembaga ribawi tersebut. Iya, termasuk ini. Iya. Nah, tapi kalau memang berkaitan langsung, berhubungan langsung, iya, dia yang mencatat misalnya, atau dia yang membeli dan seterusnya, atau menjadi saksi dan seterusnya, maka, iya, dia masuk di dalam, iya, di dalam keharaman, iya, orang yang bertransaksi atau, iya, orang yang melakukan dosa riba. Ini jawaban secara ringkas. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.